Di suatu masa, sebelum nama-nama seperti Majapahit, Demak, atau Mataram memenuhi lembaran sejarah Nusantara, pernah berdiri satu kerajaan besar yang kuasanya menjangkau hingga jauh melintasi samudera. Di balik kabut zaman dan arus deras perdagangan laut, Sriwijaya berdiri gagah sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Namun, seperti banyak kejayaan yang memuncak, Sriwijaya pun akhirnya runtuh. Tanpa catatan lengkap, tanpa saksi hidup, dan tanpa istana megah yang tersisa. Lalu, bagaimana mungkin sebuah kerajaan sekuat ini bisa hilang begitu saja? Inilah kisah tentang kebangkitan dan kejatuhan Sriwijaya, sang penguasa lautan. Sriwijaya diperkirakan berdiri sejak abad ke-7 Masehi di sekitar wilayah Palembang modern, Sumatera Selatan. Lokasinya sangat strategis di muara Sungai Musi yang langsung terhubung dengan Selat Malaka, urat nadi perdagangan antara India dan Tiongkok. Mereka bukan kerajaan daratan, melainkan kerajaan lautan. Thalassocracy yang mengandalkan kontrol atas jalur niaga, bukan pertanian atau kekuasaan atas tanah. Catatan sejarah dari biksu Tiongkok terkenal, Yi Xing, mencatat bahwa ia tinggal selama 6 bulan di Sriwijaya untuk mempelajari bahasa Sanskerta sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Ini menunjukkan bahwa Sriwijaya bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga pusat ilmu dan agama Buddha Mahayana. Dengan pelabuhan yang ramai, budaya kosmopolitan, dan jaringan perdagangan luas, Sriwijaya menjadi simpul penting dalam jaringan maritim Asia. Mereka berdagang emas, gading, kapur barus, dan rempah-rempah yang menjadi rebutan dunia. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya memiliki pengaruh hingga semenanjung Melayu, Kalimantan Barat, sebagian Thailand Selatan, bahkan ke Filipina. Kekuasaan Sriwijaya bertumpu pada laut. Mereka tidak membangun sistem pertanian besar seperti Kerajaan Jawa, namun menguasai simpul-simpul pelayaran internasional yang membuat kapal-kapal dagang dari India dan Tiongkok harus berhenti di pelabuhan mereka. Mereka bukan hanya pelaut, tapi penguasa laut yang cerdas. Sriwijaya menempatkan pangkalan laut di berbagai lokasi strategis seperti Kedah di Semenanjung Malaya dan Lamuri di Aceh. Dengan sistem yang rapi, mereka menagih bea, mengatur alur dagang, dan memastikan keamanan jalur laut. Raja Sriwijaya disebut sebagai Maharaja, dan para penguasa daerah sebagai Datu. Dengan struktur kekuasaan yang mengandalkan loyalitas pelabuhan-pelabuhan dagang,
Mereka menciptakan federasi maritim yang kuat dan fleksibel. Namun, di balik semua itu, ada satu kelemahan besar: ketergantungan pada laut. Ketika jalur laut terganggu, seluruh sistem ekonomi dan kekuasaan Sriwijaya bisa goyah. Abad ke-11 menjadi awal keretakan bagi Sriwijaya. Dari selatan India, dinasti Chola bangkit sebagai kekuatan maritim baru. Mereka iri pada dominasi Sriwijaya di jalur perdagangan Asia Tenggara. Rajendra Chola I, raja besar dari Tamil Nadu, mengirim ekspedisi laut besar-besaran ke wilayah Asia Tenggara pada tahun 1025 Masehi. Dalam serangan ini, armada Chola berhasil menaklukkan pelabuhan-pelabuhan penting seperti Kadaram atau Kedah dan bahkan Palembang. Catatan Tamil menyebutkan bahwa mereka menawan Raja Sriwijaya. Meski tidak membentuk koloni tetap, serangan ini menghancurkan pondasi kekuatan Sriwijaya, armada laut dan jaringan dagangnya. Serangan Chola adalah titik balik. Sriwijaya memang tidak langsung hancur, namun luka yang ditinggalkan sangat dalam. Mereka kehilangan kepercayaan pedagang, kehilangan pelabuhan, dan kehilangan keunggulan. Pasca serangan Chola, muncul kekuatan-kekuatan baru di wilayah bekas pengaruh Sriwijaya. Di Sumatera, muncul kerajaan Melayu Dharmasraya di Jambi yang mulai mengambil alih peran sebagai penguasa jalur dagang. Di Jawa, kerajaan Kediri dan kemudian Singasari tumbuh pesat. Hubungan Sriwijaya dengan Jawa yang dulu harmonis perlahan berubah menjadi persaingan. Raja Singasari Kertanegara pada abad ke-13 mengirim ekspedisi Pamalayu ke Sumatera. Tujuannya jelas: menguasai bekas wilayah Sriwijaya dan mengontrol jalur perdagangan. Meski tidak selalu dalam bentuk perang, pengaruh politik Sriwijaya menyusut drastis. Mereka tidak lagi penguasa tunggal di lautan, tapi hanya salah satu dari banyak kekuatan. Tidak hanya dari luar, keruntuhan Sriwijaya juga dipercepat oleh masalah internal. Ketika pusat kekuasaan melemah, para datu dan penguasa lokal mulai melepaskan diri dan membentuk kerajaan sendiri. Di sisi lain, perompakan laut mulai merajalela di Selat Malaka. Kapal-kapal dagang yang dulu merasa aman di bawah perlindungan Sriwijaya kini mulai menghindari pelabuhan-pelabuhannya. Sriwijaya kehilangan legitimasinya. Tanpa kekuatan militer, tanpa pendapatan dari pelabuhan, dan tanpa dukungan dari wilayah-wilayah satelit, mereka mulai runtuh perlahan. Inilah masa di mana nama Sriwijaya mulai menghilang dari catatan asing. Jika dulu Tiongkok dan India mencatat kebesarannya, kini hanya kesunyian yang tersisa. Pukulan terakhir datang dari timur Jawa. Ketika Majapahit bangkit di abad ke-14,
Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, menyatukan Nusantara. Palembang, sisa kejayaan Sriwijaya menjadi salah satu targetnya. Serangan militer dan diplomasi Majapahit secara perlahan menghapus pengaruh Sriwijaya di Sumatera. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan wilayah Sumatera masuk dalam daftar kekuasaan Majapahit. Ini menandakan bahwa sisa-sisa kekuatan Sriwijaya telah jatuh. Tak ada catatan pasti kapan kerajaan ini benar-benar lenyap. Tapi yang jelas, setelah abad ke-14, nama Sriwijaya hanya tinggal legenda. Ia tenggelam dalam arus sejarah yang ditulis oleh para pemenang. Namun, tidak semua hilang. Warisan Sriwijaya tetap hidup dalam bentuk prasasti, harca, sistem dagang, bahkan dalam penyebaran agama. Pengaruh Buddha Mahayana dari Sriwijaya menyebar hingga ke Kamboja dan Thailand. Arsitektur dan seni dari masa Sriwijaya bahkan memengaruhi gaya di luar Nusantara. Hari ini, kita bisa melihat jejaknya di prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, dan peninggalan arkeologis di Palembang. Sriwijaya juga menjadi simbol penting dalam narasi kebangsaan Indonesia, sebagai bukti bahwa bangsa ini pernah memimpin dunia maritim. Runtuhnya Sriwijaya adalah pengingat bahwa kekuasaan tidak abadi. Sebuah kerajaan yang dulu menguasai lautan, kini hanya dikenang lewat batu dan cerita. Namun, sejarah bukan hanya tentang yang menang. Ini adalah tentang memahami akar kita, menghormati warisan, dan belajar dari kejatuhan agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Sriwijaya telah tenggelam, tapi dari reruntuhannya kita menemukan identitas, kekuatan, dan kebanggaan sebagai bangsa maritim yang besar.